Baik, yang pertama yakni mengenai latar belakang. Di Indonesia, industri tembakau merupakan industri yang cukup memiliki daya saing yang cukup tinggi. Dengan adanya industri ini, tentu cukup bermanfaat dan berpengaruh terhadap masyarakat karena dapat membuka lapangan pekerjaan, kemudian dapat meningkatkan omset para petani, termasuk petani tembakau dan cengkeh, hingga berdampak pada meningkatnya pendapatan domestik bruto di negara. Terbukti setiap tahunnya industri tembakau ini mengalami kenaikan harga dikarenakan industri tembakau juga sudah memasuki pasar bebas. Oleh karena itu, apapun yang ditawarkan dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, maka hal itu akan cukup laku di pasaran. Apalagi selama prosesnya itu dilakukan dengan proses kearifan lokal di setiap wilayah, itu dapat menambah nilai lebih atau nilai yang cukup tinggi terhadap produk tersebut. Kemudian dalam industri tembakau ini, perekrutan para pekerja tidak sembarangan. Dikatakan demikian karena dalam perekrutan pekerjanya harus sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan perusahaan. Karena pemerintah juga telah mengeluarkan aturan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Khususnya pada pasal 68, yang mana pengusaha dilarang untuk mempekerjakan usia anak atau usia di bawah 17 tahun. Sehingga perusahaan diminta untuk mempekerjakan usia dewasa agar tidak terjadi pelanggaran atas ketenagakerjaan. Seperti salah satu perusahaan yang ada di Lombok Timur, yakni UD Lancar Abadi, yang mana mereka telah menjalankan sesuai aturan pemerintah. Mereka juga menempatkan para pekerjanya sesuai job desk yang mereka kerjakan. Selain itu, perusahaan juga wajib untuk memenuhi kebutuhan para pekerjanya mulai dari makanan, minuman, kemudian tambahan suplemen seperti vitamin, jaminan perlindungan pekerja, dan pengupahan yang sesuai UMR berlaku. Sehingga para pekerja dapat mendapatkan hak asasi di lingkungan kerja mereka. Kemudian terkait dengan pemberdayaan masyarakat, perusahaan di sini melakukan berbagai proyek yang dimana diperuntukkan oleh masyarakat atau disebut juga sebagai social responsibility, yakni perusahaan harus memiliki tanggung jawab terhadap sosial atau di luar urusan industri. Pada perusahaan UD Lancar Abadi ini sendiri, mereka telah banyak membina sekolah-sekolah dasar, yakni dengan banyak memberikan kebutuhan atau perlengkapan sekolah seperti komputer, buku, dan lainnya. Kemudian perusahaan juga banyak bekerja sama dengan instansi terkait untuk melakukan dukungan terhadap pendidikan, terutama pendidikan yang ada di Lombok Timur ini. Selain itu, tidak hanya di bidang pendidikan saja, industri tembakau ini juga banyak membantu pada bidang kesehatan karena pada bidang kesehatan ini pengaruh yang diberikan kepada masyarakat tentu sangat bermanfaat. Selanjutnya, metode penelitian. Pada tulisan ini kami menggunakan teknik penelitian kualitatif, yang dimana penelitian kualitatif yang menggunakan metode deskriptif merupakan penelitian yang berupa analisis atau penjabaran atau gambaran mengenai isi laporan tersebut.
atau dapat dikatakan isi laporan tidak berupa angka, kemudian grafik, ataupun tematik. Adapun teknik pengambilan data yang dilakukan dengan cara observasi, dokumentasi, dan juga teknik wawancara, yang dimana kita melakukan wawancara di perusahaan UD Lancar Abadi yang berada di Sikur, Kabupaten Lombok Timur, NTB. Kemudian jenis penelitian yang kita gunakan di sini yakni studi kasus. Adapun menurut Creswell, deskripsi dari studi kasus merupakan penelitian yang dilakukan secara lebih mendalam dengan mengumpulkan data-data informasi dari berbagai sumber. Menurutnya, studi kasus ini dijadikan sebagai suatu eksplorasi dari sistem-sistem yang memiliki keterkaitan. Dapat dikatakan bahwa penelitian studi kasus merupakan penelitian yang fokus terhadap latar belakang, interaksi, dan kondisi pada masyarakat tertentu. Peran industri tembakau UD Lancar Abadi terhadap masyarakat. UD Lancar Abadi merupakan salah satu industri yang bergerak dalam pembuatan rokok, yang dimana industri ini memiliki pekerja dalam pengelolaan dan juga penanaman tembakau. Secara umum, industri yang terletak di Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur ini membeli tembakau dari para petani yang ada di Lombok. Berdasarkan wawancara yang telah kami lakukan dengan penanggung jawab UD Lancar Abadi, perusahaan ini banyak memberikan kontribusi terhadap warga sekitar. Salah satu peran aktif yang dilakukan oleh UD Lancar Abadi adalah melakukan sosialisasi dan juga bantuan-bantuan kepada sekolah-sekolah yang membutuhkan. Biasanya bantuan tersebut merupakan alat tulis dan juga uang kepada sekolah-sekolah yang membutuhkan tersebut. Tidak hanya itu, bantuan tersebut tidak dilakukan hanya di wilayah Kabupaten Lombok Timur, namun hingga wilayah Kabupaten Lombok Barat. Pembinaan dan juga bantuan-bantuan tersebut merupakan sebagai bentuk tanggung jawab dari Corporation Social Responsibility. Selain memberikan bantuan dan sosialisasi, industri ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, yang mana dapat kita lihat bahwa dalam perusahaan tersebut sebagian besar pekerjanya merupakan masyarakat sekitar. Sebelum diberlakukannya pasar bebas, para petani wilayah Terara dan sekitarnya juga mengepul tembakau kepada PT Lancar Abadi. Hal tersebut juga kita katakan sebagai kesempatan bagi para petani untuk melakukan jual beli dengan perantara yang disediakan oleh Lancar Abadi sendiri. Namun setelah pemberlakuan pasar bebas sendiri, di mana perusahaan tidak lagi memiliki petani khusus, namun memberikan kebebasan untuk melakukan pengepulan kepada perusahaan lain, sehingga pengepulan ini tidak hanya dilakukan di wilayah Terara dan sekitarnya, namun tersebar di wilayah Lombok Timur dan juga Lombok Tengah. Baik, selanjutnya itu analisis pelanggaran HAM terhadap industri tembakau yang ada di Lombok Timur. Kita semua sudah sama-sama paham bahwa hak asasi manusia merupakan hak dan kebebasan yang bersifat fundamental, yang mana semua orang memiliki hak asasi manusia tanpa memandang jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, suku, ras, dan lain sebagainya. Kemudian keterkaitan antara hak asasi manusia dan industri tembakau yang ada di Lombok Timur sebenarnya cukup banyak. Salah satunya dapat kita lihat dalam kegiatan yang dilakukan oleh industri tembakau yang ada di Lombok Timur, yaitu ketika melakukan pengepulan tembakau, yang mana asap yang dihasilkan ketika melakukan kegiatan pengepulan tembakau itu dapat mengganggu kenyamanan masyarakat, yaitu hak untuk menghirup udara segar. Nah, kemudian masyarakat melakukan protes atau menyampaikan keluhannya yang terjadi karena industri-industri tembakau yang di Lombok Timur kepada pemerintah, bahwa industri-industri tersebut sudah melanggar hak untuk menghirup udara segar. Kemudian pemerintah pun merespon protes tersebut dengan memberikan himbauan kepada industri-industri tembakau yang ada di Lombok Timur. Akan tetapi pemerintah hanya memberikan himbauan, tidak memfollow up apakah industri tersebut sudah menerapkan hal-hal yang tidak melanggar kenyamanan atau hak
kepada masyarakat sekitar lagi. Nah, berbeda dengan UD Lancar Abadi, yang mana UD Lancar Abadi setelah melihat hal tersebut, masalah tersebut, UD Lancar Abadi kemudian mengganti bahan bakar yang sebelumnya menggunakan batu bara menjadi cangkang kemiri. Nah, asap-asap yang mengganggu kenyamanan masyarakat itu terjadi akibat bahan bakar yang dilakukan dalam pengepulauan tembakau itu dilakukan dengan batu bara. Nah, oleh karena itu UD Lancar Abadi mengganti batu bara sebagai bahan bakar menjadi cangkang kemiri, karena cangkang kemiri asapnya itu tidak terlalu banyak dan tidak mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar. Hal tersebut merupakan salah satu contoh UD Lancar Abadi yang menerapkan corporate social responsibility, yang mana sebagai suatu industri tidak mengganggu kenyamanan masyarakat dan tidak melanggar hak asasi manusia masyarakat. Kemudian selanjutnya itu terkait pemberian upah atau gaji kepada pekerja. UD Lancar Abadi berbeda dengan industri-industri tembakau yang ada di Lombok Timur. Kebanyakan industri tembakau itu memberikan upah atau gaji yang di bawah UMR, padahal dalam kebijakan yang ada, upah yang diberikan seharusnya minimal sesuai UMR. Kemudian UD Lancar Abadi ini memberikan upah kepada pekerjanya itu berdasarkan UMR, baik itu ketika melakukan kerja harian, mingguan, ataupun bulanan. Kemudian selanjutnya UD Lancar Abadi juga memberikan jam kerja yang tidak melanggar salah satu konvensi internasional, yaitu ILO, International Labour Organization, yang mana salah satunya memuat tentang penghapusan kerja paksa bagi para pekerja. Nah, UD Lancar Abadi memberikan jam kerja kepada pekerjanya itu tidak secara paksa. Maksudnya dalam hal ini adalah para pekerja tetap diberikan waktu tertentu untuk tidak bekerja. Ketika mereka lembur, berarti waktu libur mereka akan bertambah. Berbeda dengan industri-industri tembakau kebanyakan yang ada di Lombok Timur. Selanjutnya itu salah satu bentuk yang mencerminkan UD Lancar Abadi menerapkan corporate social responsibility juga seperti yang sudah jelaskan tadi, yaitu pemberian bantuan-bantuan terhadap sekolah-sekolah yang membutuhkan dan juga sosialisasi atau pembinaan kepada masyarakat-masyarakat.